Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya orang-orang selalu ngomongin properti? Kok seakan-akan properti itu bisa jadi jalan cepat menuju kebebasan finansial? Nah, kalau kamu lagi cari cara investasi yang nggak cuma ngandelin tabungan, tapi juga punya potensi keuntungan jangka panjang, mungkin real estate bisa jadi jawabannya. Tapi sebelum kamu buru-buru beli rumah atau apartemen, yuk kita bahas bareng-bareng bagaimana sih caranya investasi di real estate yang benar supaya nggak salah langkah. Buat kamu yang baru pertama kali denger, real estate itu sebenarnya lebih dari sekedar beli tanah atau bangunan. Ini adalah investasi yang punya potensi untuk berkembang, terutama kalau kamu tahu cara mainnya. Bayangin deh, ada orang yang beli rumah 10 tahun lalu seharga 500 juta, sekarang rumah itu bisa dihargai 1,5 miliar. Kenapa bisa begitu? Karena properti cenderung naik harganya seiring waktu. Tapi jangan salah, bukan berarti properti itu bebas risiko. Ada beberapa hal yang harus kamu tahu sebelum terjun ke dunia real estate. Sebelum mulai, kamu harus paham dulu kenapa orang berinvestasi di real estate. Biasanya ada 2 alasan utama. Pertama, mereka cari passive income, dan kedua, mereka cari kenaikan nilai jangka panjang. Dan hal pertama yang perlu kamu pahami adalah ini bukan investasi cepat kaya. Properti itu butuh waktu untuk berkembang, jadi pastikan kamu siap dengan komitmen jangka panjang. Jadi, kalau kamu udah siap buat nyemplung ke dunia real estate, sekarang saatnya memilih jenis investasi properti yang sesuai sama tujuanmu. Biar nggak bingung, yuk kita bahas satu persatu. Properti untuk disewakan. Pernah nggak kamu kepikiran beli rumah atau apartemen terus disewain ke orang lain? Nah, ini adalah salah satu cara investasi yang cukup populer. Dengan cara ini, kamu bisa dapetin passive income tiap bulan dari hasil sewa. Misalnya, kamu beli apartemen, terus sewa bulanan. Dengan begitu, kamu dapat uang sewa tiap bulan, dan nilai properti kamu pun bisa naik seiring waktu. Tapi ingat ya, walaupun terdengar enak, ada tantangan yang harus kamu siapin, kayak ngurusin perawatan properti dan manajemen penyewa. Flipping property, lalu ada yang namanya flipping property. Ini lebih mirip bisnis. Jadi gini, kamu beli properti yang harganya masih murah, renovasi, dan kemudian jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Ini biasanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan lebih, apalagi dalam hal renovasi dan perhitungan biaya. Tapi kalau sukses, keuntungan yang bisa didapat lumayan banget. Real Estate Investment Trust. Kalau kamu nggak mau repot dengan properti fisik, ada cara yang lebih simpel, yaitu Real Estate Investment Trust. Ini semacam investasi di saham, tapi di sektor properti. Jadi, kamu bisa beli saham yang mewakili kepemilikan properti komersial seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau bahkan hotel. Keuntungannya, kamu tetap bisa dapetin bagi hasil dari properti itu, tanpa harus ngurusin properti langsung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana sih cara mulai investasi properti yang benar? Kalau kamu udah siap mental dan finansial, simak beberapa tips berikut ini. Riset pasar yang teliti. Yang pertama, riset pasar itu wajib. Jangan asal beli properti cuma karena tren atau karena temen kamu udah beli duluan. Pahami lokasi, harga pasar, dan tren permintaan. Misalnya, apakah daerah tersebut berkembang dan akan ada proyek infrastruktur baru, atau malah sebaliknya, daerah tersebut sepi dan nggak ada perkembangan. Ini akan berpengaruh banget sama nilai properti kamu nantinya. Pahami pembiayaan properti. Nah, hal kedua yang nggak kalah penting adalah memahami pembiayaan properti. Properti itu memang butuh modal besar, tapi kamu bisa banget cari opsi pembiayaan yang sesuai. Mulai dari KPR, kredit pemilikan rumah, hingga pinjaman dari bank. Pastikan kamu tahu cara menghitung cicilan, bunga, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi utang. Ini bakal sangat mempengaruhi cash flow kamu. Jangan terjebak dengan tren.
Terus, hindari untuk tergoda dengan tren sementara. Misalnya, banyak orang yang tiba-tiba suka beli rumah di daerah tertentu karena lagi ramai dibicarakan. Ingat, properti itu investasi jangka panjang, bukan sekadar beli gara-gara hype. Pastikan kamu memilih properti yang punya potensi bertumbuh dalam waktu lama. Jadi, itulah tadi beberapa hal yang perlu kamu tahu tentang investasi di real estate. Ingat, properti bisa jadi pilihan yang menguntungkan kalau kamu punya pengetahuan yang cukup dan tahu langkah-langkah yang tepat. Jangan buru-buru, lakukan riset, dan pastikan keputusan investasi kamu benar-benar matang. Kalau kamu punya pertanyaan, atau mungkin ada pengalaman yang ingin dibagi, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya.